Jun Tianwen mempertahankan kewibawaan keluarga kerajaan di wajahnya dan berkata dengan acuh tak acuh, kalau begitu, katakan padaku apa yang kau ketahui dan biarkan aku mendengarnya. Saya akan menceritakan sebuah kisah kepada Yang Mulia. Guluan duduk di atas bantal, dengan punggung tegak, dan mulai bercerita. 7.000 tahun yang lalu, di sebuah pulau terpencil, hiduplah sebuah suku kecil. Suku kecil ini memilih sekelompok anak muda untuk dilatih setiap generasi, dan memilih satu di antara mereka yang paling menonjol untuk menggantikan sang pemegang pedang. Pembawa pedang adalah orang yang paling terhormat di suku kecil ini. Misi hidupnya adalah menjaga kuil suku dan segel di kuil tersebut. Pada generasi 7.000 tahun yang lalu, ada beberapa pemuda dengan bakat luar biasa. Dua di antaranya adalah yang paling luar biasa. Mereka bersaudara dan memiliki hubungan yang sangat baik sejak kecil. Kuil suku kecil ini sangat aneh. Ada banyak ruangan di kuil, sebesar gunung, seperti labirin besar. Para tetua suku tidak mengizinkan siapapun memasuki kuil, tetapi selalu ada orang-orang yang penasaran yang menyelinap masuk. Setiap anak yang menyelinap ke kuil akan dicambuk setelah tertangkap. Meskipun demikian, hal itu tetap tidak dapat menghentikan rasa ingin tahu beberapa anak. Dari dua saudara paling berbakat di generasi itu, sang adik memiliki kepribadian yang mudah berubah dan sering melakukan kesalahan. Bahkan setelah dihukum, ia tidak dapat mengubah kebiasaannya melakukan kesalahan. Suatu hari, adik laki-laki kedua bersaudara itu menyelinap ke kuil lagi, dan sang kakak tidak punya pilihan selain mengejarnya, ingin membawanya kembali. Kuil itu terlalu besar, dengan lorong, tangga, dan kamar yang tak terhitung jumlahnya. Kedua bersaudara itu tersesat di kuil dan terperangkap di dalamnya selama 10 hari 10 malam, bertahan hidup dengan memakan ular, serangga, tikus, dan semut. Ketika mereka akhirnya ditemukan oleh para tetua suku, sang kakak sudah sekarat. Kedua bersaudara itu terjebak di kuil selama 10 hari. Mereka memasuki tempat paling berbahaya di kuil dan melihat rahasia terbesar di kuil. Setelah sang kakak ditemukan, dia koma selama 3 hari 3 malam. Dia terus mengulang kalimat aneh, seolah-olah dia sedang meminta sesuatu. Waktu berlalu, kedua saudara itu tumbuh dewasa, dan inilah saatnya bagi Master Pedang untuk memilih penggantinya. Kedua saudara itu sangat hebat, dan persaingannya hampir seimbang. Sang adik secara pribadi meminta izin kepada sang kakak untuk menggantikan pemegang pedang dan menguasai rahasia terbesar kuil. Sang kakak melihat sorot mata adiknya, merasa tidak nyaman, dan tidak setuju. Kedua bersaudara itu bertempur selama 3 hari 3 malam, tidak ada satupun di antara mereka yang mau menyerah, dan mereka bertempur hingga kelelahan, namun tidak ada pemenang. Akhirnya, sang pembawa pedang tua itu memperhatikan kedua saudara itu cukup lama, dan akhirnya memilih sang kakak untuk menjadi pembawa pedang, menjaga kuil seumur hidup. Adik laki-laki saya meninggalkan suku itu karena marah dan berkelana keluar selama bertahun-tahun. 10 tahun kemudian, dia kembali ke suku itu dan menyelinap ke kuil, berharap mendapatkan rahasia terbesar di kuil itu. Pada saat kritis, sang kakak, yang merupakan pemegang pedang, muncul untuk menghentikan mereka. Keduanya bertarung lagi, dan pada akhirnya sang adik terluka parah dan kalah. Adiknya sangat tidak mau menerima hal ini. Ia mengira bahwa kakaknya telah memperoleh rahasia terbesar di kuil, jadi ia menang melawannya. Ia meninggalkan suku itu lagi dengan tubuhnya yang terluka parah. 10 tahun kemudian, sang adik kembali lagi ke suku itu. Ia berlatih teknik yang sangat kuat dan menerobos masuk ke kuil lagi. Kedua bersaudara itu bertarung lagi, tetapi sang adik terkejut saat mengetahui bahwa kakaknya bahkan lebih kuat dari 10 tahun yang lalu. Ia tidak sebanding dengan kakaknya dan melarikan diri lagi dengan luka serius. 10 tahun berlalu. Kali ini saudaraku tidak kembali, tetapi banyak roh kuat datang dan mengepung suku itu untuk memperebutkan rahasia di kuil. Jun Tianwen mendengarkan dengan sabar. Ketika mendengar ini, dia bertanya dengan santai, kuil itu adalah rumah harta karun Dewa Pedang, kan? Benar sekali. Kuil itu adalah perbendaharaan Dewa Pedang. Banyak sekali orang kuat yang bertarung satu sama lain untuk memperebutkan harta karun di perbendaharaan Dewa Pedang. Pulau itu tenggelam dan suku kecil itu hancur. Pada akhirnya, saudaraku, yang merupakan pemegang pedang, menguasai perbendaharaan Dewa Pedang dan melarikan diri ke dalam kehampaan, menghilang selama 7.000 tahun. Jawab Guluan. Lalu siapakah kamu dalam cerita ini? Jun Tianwen bertanya lagi. Guluan terdiam lama sebelum menjawab, keturunan Dewa Pedang. Dalam cerita yang kau ceritakan, tidak ada keturunan Dewa Pedang. Seluruh suku ini adalah keturunan Dewa Pedang. Guluan menegaskan. Lalu apa yang kau inginkan dariku? Jun Tianwen menatap orang itu dengan tatapan dingin dan arogan. Bekerja sama. Kerja sama. Apa yang ingin kau bicarakan denganku tentang kerja sama? Hanya sebuah cerita yang tidak ku ketahui kebenarannya. Jun Tianwen terkekeh.
Hanya aku yang tahu rahasia terbesar yang tersembunyi di dalam perbendaharaan Dewa Pedang. Aku yakin mereka yang telah memasuki perbendaharaan Dewa Pedang tidak akan pernah keluar hidup-hidup, kata Guluan dengan yakin. Katakan padaku, apa rahasia terbesar di rumah harta karun Dewa Pedang? Jun Tianwen sedikit penasaran. Inilah yang kuandalkan untuk membahas kerja sama. Bagaimana kita bisa bekerja sama jika aku hanya mengatakannya dengan santai? Guluan duduk tegak sepanjang waktu dengan ekspresi yang sangat tegas. Jun Tianwen menatapnya cukup lama dengan mata menyipit, lalu bertanya lalu apa yang bisa aku dapatkan? Seluruh ilmu pedang warisan Dewa Pedang. Jawab Guluan. Tidak cukup. Jun Tianwen mendengus dengan ekspresi arogan. Dan setengah dari harta karun di perbendaharaan Dewa Pedang. Guluan melemparkan kepingan itu lagi. Jun Tianwen akhirnya mendapat ide kali ini dan bertanya, bagaimana Anda ingin bekerja sama? Guluan tidak langsung menjawab, tetapi melirik pelayan di aula. Jun Tianwen melambaikan tangannya dan berkata, semuanya, turunlah. Pelayan itu membungkuk, melangkah mundur, berjalan keluar aula dan menutup pintu. Guluan mendekat dan menggunakan teknik rahasia untuk menyampaikan pesan, menceritakan rencana yang telah disiapkannya. Harta karun Dewa Pedang, lantai bawah tanah ke-9. Setelah memastikan bahwa dia tidak bisa meninggalkan perbendaharaan Dewa Pedang, Yesuan kembali ke batu besar dengan tulisan tidak boleh masuk untuk generasi mendatang terukir di atasnya. Yesuan berjalan melewati batu besar itu, mengulurkan tangan dan menepuknya, lalu berkata, meskipun kamu menyarankanku untuk tidak masuk, tidak ada jalan keluar lain selain masuk. Tan Taiking, Li Yan dan yang lainnya juga mengikuti ke aula di belakang batu besar. Aula ini memiliki 4 pintu, yang dapat dikatakan terhubung ke segala arah. Chu Zikyu tidak ada di sini dan seharusnya keluar melalui pintu lain. Di tengah aula, terdapat lapisan tirai cahaya ungu tua, yang membagi seluruh aula menjadi 2 bagian. Lapisan tirai cahaya ungu tua ini tampak seperti celah kosong. Namun, lapisan tirai cahaya hampa ini sangat datar, seolah-olah 2 ruang disambung menjadi 1. Yesuan melangkah maju dan hendak mempelajari apa yang istimewa dari lapisan tirai cahaya hampa ini. Tepat pada saat ini, seseorang masuk dari pintu masuk di seberang. Dia adalah Yan Shenfeng. Yan Shenfeng masuk dan melihat Yesuan dan yang lainnya melalui tirai cahaya hampa. Dia mengerutkan kening dan bertanya, mengapa kamu di sini? Seluruh harta karun Dewa Pedang telah disegel, tahukah kau? Yesuan tidak menjawab pertanyaannya, tetapi langsung memberitahunya situasi yang paling menegangkan saat ini. Lalu apa? Yan Shenfeng tampaknya tidak terkejut dengan hal ini. Dia pasti telah kehilangan kontak dengan para guru seniornya di luar dan mengetahui hal ini sejak lama. Jadi kami harus turun dan mencari jalan keluar lain. Jawab Yesuan. Turun. Ini lantai 9 atas. Kata-katanya salah. Yan Shenfeng mengoreksi. Yesuan tertegun dan berkata, kamu salah, kan? Ini adalah lantai 9 yang lebih rendah. Lantai 9 bawah. Tidak mungkin, aku baru saja naik dari lantai 8. Yan Shenfeng menoleh ke pintu tempat dia masuk, dan dia sangat yakin bahwa ini adalah lantai 9 atas. Yesuan menatap tirai cahaya yang kosong dan segera mengerti apa yang sedang terjadi. Tidak, aula ini terdiri dari setengah lantai atas dan setengah lantai bawah. Anda masuk dari 9 lantai atas, dan kami masuk dari 9 lantai bawah. Begitukah? Yan Shenfeng mengulurkan tangannya dan perlahan mendekati tirai cahaya hampa. Saat jarinya menyentuh tirai cahaya kehampaan, kulit di ujung jarinya retak dalam sekejap mata, memercikkan awan kabut darah. Yan Shenfeng mengerutkan kening, lalu segera menarik tangannya, menyeka luka dengan lembut, dan mengembalikannya ke keadaan semula sepertinya lapisan tirai cahaya hampa ini tidak dapat dilewati. Tepat pada saat ini, suara setan terdengar dari lorong di belakang Yan Shenfeng. Jika kau tidak bisa melewatinya, itu artinya kau akan mati di sini, semut. Semua orang melihat ke arah suara itu dan melihat sekelompok setan surgawi berjalan ke aula satu demi satu. Ada lebih dari 30 setan surgawi, dan masing-masing dari mereka penuh dengan kekuatan dan kekuasaan. Melihat begitu banyak ibel surgawi bermunculan, Yesuan memandang Yan Shenfeng dan berkata, oh, sepertinya situasimu tidak baik. Setiap pertempuran yang dilakukan oleh ibel surgawi yang berhasil memasuki perbendaharaan Dewa Pedang sangatlah mengerikan. Jika hanya ada 1 atau 2 ibel surgawi, Yan Shenfeng masih akan memiliki kepercayaan diri untuk bertarung. Bahkan jika ada 5 atau 6 ibel surgawi, dia pasti akan lolos tanpa cedera. Namun sekarang ada lebih dari 30 orang suci bela diri ibel surgawi, hampir semuanya adalah orang-orang kuat teratas dari generasi muda negara kuno ibel surgawi. Wajah Yan Shenfeng langsung menunjukkan ekspresi serius. Ketidakmampuan untuk melewati tirai cahaya hampa berarti bahwa Yesuan, Tan Taiking dan yang lainnya tidak dapat membantunya sama sekali. Tampaknya hanya ada 1 lapisan tirai cahaya hampa di antara mereka,
tetapi tampaknya ada dunia di antara mereka. Mata Yan Senfeng terfokus, dan dia segera menggunakan keahliannya untuk bergegas menuju pintu masuk lainnya. Aula ini memiliki total 4 pintu masuk, dipisahkan oleh tirai cahaya kosong di tengah, 2 di setiap sisi. Begitu Yan Senfeng bergerak, setengah dari lebih dari 30 orang suci bela diri Ibel Surgawi juga bergerak dan mencoba mencegat Yan Senfeng. Ledakan, 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 lebih dari 10 pukulan dilancarkan, memecah kehampaan dan mengguncang seluruh aula. Kekuatan pukulan itu memaksa Yan Senfeng menghindar ke kiri dan kanan. Dia segera menghunus pedangnya untuk memotong satu helai kekuatan pukulan dan ingin maju, tetapi helai kekuatan pukulan lainnya segera mengenainya dan memaksanya mundur. Sekitar selusin orang suci bela diri Ibel Surgawi tidak terburu-buru untuk membasmi Yan Senfeng, melainkan perlahan-lahan mempermainkannya dengan satu pukulan demi satu pukulan. Yan Senfeng dalam masalah. Sekitar selusin orang di pihak Ye Xuan juga menjadi cemas. Apa yang harus saya lakukan? Apakah ada cara untuk menolongnya? Bagaimanapun, mereka semua adalah manusia. Tidak peduli apakah mereka berteman atau tidak, saat menghadapi klan setan langit, hal pertama yang mereka pikirkan adalah membantu. Namun, ada penghalang cahaya yang tidak dapat diatasi di antara mereka, jadi mereka tidak dapat mendekat dan membantu. Ye Xuan menatap layar cahaya kosong itu sejenak, lalu mengeluarkan pedang kunpeng dengan bunyi dentang, dan berkata, jika orang tidak bisa melewatinya, cahaya pedang mungkin tidak bisa menembusnya. Ilmu pedang Ye Xuan dapat menembus kehampaan dan mencegat musuh yang bergerak melalui kehampaan. Tentu saja, lapisan tirai cahaya kehampaan tidak dapat menghentikannya. Ketika Yan Senfeng dikepung oleh lebih dari selusin Ibel Surgawi dan dipaksa berada di depan tirai cahaya hampa, tanpa tempat untuk bersembunyi. Ye Xuan mengayunkan pedangnya, cahaya pedang menembus kehampaan, menembus tirai cahaya kehampaan, dan memotong ke dalam kelompok Ibel Surgawi. Ah! Seorang Ibel Surgawi berteriak keras, lengannya patah seketika, dan darah berceceran. Setelah memastikan bahwa cahaya pedang itu dapat menembus tirai cahaya hampa, Ye Xuan segera berkata dengan suara yang dalam, pergilah. Aku akan membantumu menghentikan mereka untuk sementara waktu. Yan Senfeng sama sekali tidak ragu-ragu. Dia segera memanfaatkan kesempatan itu, memotong kekuatan tinju yang menghalangi jalannya dengan pedang, dan bergegas menuju pintu keluar. Hentikan dia, perintah Ibel Surgawi yang memimpin segera. Lebih dari selusin orang suci bela diri Ibel Surgawi segera menerkam Yan Senfeng dan melancarkan serangan dahsyat, meninju dengan kekuatan dahsyat, mencoba menghancurkan Yan Senfeng hingga berkeping-keping. Ketika Yan Senfeng melihat pukulan itu datang, dia tahu bahwa jika dia terkena begitu banyak pukulan, dia akan lumpuh bahkan jika dia tidak mati. Akan tetapi, dalam situasi saat ini, jika kita tidak dapat lolos dari kepungan kelompok setan surgawi ini, kita akan mati. Dia menggertakkan giginya, dan bergegas maju ke arah kekuatan tinju itu. Dia membentuk gerakan pedang dengan tangannya, berteriak keras, dan melepaskan energi sejatinya, menggunakan pedang Dewa Angin Giok Putih untuk memotong kekuatan tinju itu. Wah, pukulan itu begitu kuat sehingga cahaya pedang itu runtuh. Yan Senfeng tidak sebanding dengan serangan gabungan lebih dari selusin Heavenly Demon Martial Science. Dia mengeluarkan erangan teredam, dan tubuhnya akan hancur berkeping-keping oleh kekuatan pukulan itu. Tepat pada saat ini, seberkas cahaya pedang melesat dari sisi lain tirai cahaya hampa, memotong jarak puluhan kaki, seolah-olah memiliki kekuatan untuk memotong segalanya. Dengan satu tebasan pedang, puluhan kekuatan tinju runtuh dalam sekejap, membuka jalan bagi Yan Senfeng untuk melarikan diri. Yan Senfeng tidak punya waktu untuk melihat ke belakang, dia segera melaju menuju pintu keluar dan menghilang di ujung lorong. Otang pembawa sial, basmi semut hina ini. Kui Luo, prajurit Ibel terkuat di divisi Raja Ibel, segera menjadi murka, mengarahkan jarinya ke Ye Xuan dan memerintahkannya untuk membasmi. Puluhan orang suci bela diri Ibel Surgawi di sampingnya segera berteriak dengan marah dan meninju ke arah Ye Xuan dengan kekuatan dahsyat. Pukulan itu begitu kuat hingga mengenai tirai cahaya kehampaan, menyebabkannya menonjol keluar. Wah, kekuatan tinju itu menembus tirai cahaya kehampaan, dan kekuatannya tidak melemah banyak, dan langsung mengenai Ye Xuan. Ye Xuan mengangkat alisnya, melepaskan niat pedangnya, menebas dengan pedangnya, dan membagi kekuatan tinjunya. Ledakan, 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 kekuatan tinjunya meledak, mengguncang aula hingga ke tanah. Melihat kejadian itu, Li Yan beserta yang lain langsung menghunus senjata gaib mereka dan melontarkan tenaga pedang serta cahaya pisau ke arah setan langit yang ada di seberang. Kedua belah pihak saling menyerang melintasi tirai cahaya kehampaan, menggunakan segala macam gerakan yang kuat, dan tabrakan tinju, energi pedang, dan cahaya pisau menyebabkan langit runtuh dan bumi retak. Pedang Ye Xuan secepat guntur. Meskipun ada tirai cahaya hampa di antara mereka, cahaya pedang itu tetap kuat. Dia membidik sasaran dan dapat menghancurkan Ibel Surgawi setiap kali dia mengayunkan pedangnya.
Bahkan jika ibel surgawi yang ditusuk oleh pedang itu ingin melawan, ia tidak akan mampu melakukannya. Entah lengan atau kakinya akan patah, atau lebih buruk lagi, ia akan terpotong menjadi dua oleh pedang itu. Ilmu pedang Tan Tai King biasanya cukup bagus, dan dia telah membasmi dan melukai banyak setan surgawi seperti Ye Xuan. Di antara lebih dari 10 orang di pihaknya, beberapa terluka karena serangan ganas ibel langit. Pertarungan antara kedua belah pihak makin sengit dan korban pun bertambah. Tepat saat pertempuran mencapai puncaknya, sebuah anak panah bulu melesat dari samping, menembus kehampaan, merobek pita cahaya ungu tua, dan melesat ke arah pelipis kanan Ye Xuan dengan kekuatan dahsyat yang mampu menembus segalanya. Hati-hati, seru Lian saat melihat anak panah bulu itu terbang melewatinya, dan mengulurkan tangannya yang berdarah untuk menangkap anak panah bulu itu. Suara mendesing. Ah! Panah bulu itu langsung menembus telapak tangan Lian, dan darah muncrat keluar. Tangannya yang berdarah terbentuk dari jiwa bela dirinya. Sebagian besar kekuatan tempurnya terkonsentrasi di telapak tangan ini. Dia telah melatih telapak tangan ini agar lebih kuat daripada harta karun tanah suci. Dapat dikatakan bahwa harta karun itu sulit untuk dirusak. Namun, itu langsung tertusuk oleh panah bulu terbang ini. Panah bulu ini sangat menakutkan. Bukan hanya kekuatannya yang mengerikan, tetapi kecepatannya bahkan lebih mengerikan lagi, tidak menyisakan kesempatan untuk menghindar. Lian mengerang, dan tanpa memperhatikan telapak tangannya, dia dengan cepat menoleh untuk melihat Ye Xuan dan berteriak lagi hati-hati dengan anak panah. Tepat pada saat anak panah bulu itu ditembakkan. Ye Xuan melirik ke arah asal panah bulu itu, mengangkat tangan kirinya, dan membuka aura pedangnya. Panah bulu terbang itu melesat ke aura kendo, dan gesekan dengan aura kendo menghasilkan suara siulan yang sangat tajam. Tepat saat panah bulu itu berjarak sekitar 3 kaki dari sisinya, Ye Xuan mengulurkan 2 jari dan mencubitnya. Menggigit, anak panah bulu itu tampaknya mengenai emas atau besi, menimbulkan suara ding dan berhenti di antara 2 jari. Ye Xuan menjepit anak panah bulu terbang itu dan menoleh untuk melihat ke arah datangnya anak panah itu. Ia segera menyadari bahwa anak panah itu bukan ditembakkan oleh seseorang dari klan setan langit, melainkan oleh seorang manusia. Di antara para murid Tanah Suci, seseorang segera mengenali identitas pria ini. Dia adalah Lu Fei Huang, pengawal rahasia keluarga kerajaan Zhou Agung. Lu Fei Huang memang menjadi penghibur keluarga kerajaan Zhou Agung. Konon katanya, ia memiliki keterampilan memanah yang tak tertandingi dan direkrut menjadi pengawal rahasia kerajaan oleh Kaisar Manusia pada usia 16 tahun. Ia pernah menembak dan membasmi monster tingkat suci di pegunungan Panlong dengan satu anak panah, dan anak panah itu menembus jantung monster itu, sungguh menakjubkan. Ye Xuan langsung marah. Jika pria ini datang untuk bertarung langsung, dia tidak akan marah terlepas dari apakah dia menang atau kalah, atau siapa yang mengirimnya. Namun, pria ini telah memilih untuk melancarkan serangan diam-diam saat dia dan ibel surgawi bertarung dengan sengit. Ini sudah melewati batas. Tak perlu dikatakan lagi bahwa pengawal rahasia keluarga kerajaan Zhou Agung dikirim oleh para pangeran dinasti Zhou Agung. Hanya ada 2 pangeran dari dinasti Zhou besar di kota Sengsing sekarang, Jun Tianwen atau Jun Tiandu. Dia baru saja mengalahkan Jun Tianwen di kompetisi bela diri. Dia pasti sangat membenci dirinya sendiri saat ini. Kemungkinannya 99% itu karena dia. Lu Fei Huang bereaksi sangat cepat. Ketika serangannya gagal, dia segera berbalik dan melarikan diri, bergegas ke lorong. Seperti bayangan, dia terbang melewati lorong dan hendak melarikan diri jauh. Kau ingin pergi sekarang? Ye Xuan mendengus dingin, memutar anak panah bulu terbang itu dengan jari-jarinya dan mengarahkannya ke pintu masuk lorong. Dia menuangkan energi sejatinya ke dalam anak panah bulu terbang itu, melepaskan semua kekuatan tempurnya, dan melepaskan niat pedang untuk berkonsentrasi pada satu anak panah. Titik. Teknik pedang surgawi diaktifkan, dan anak panah bulu terbang itu melesat di udara dengan kecepatan lebih cepat daripada saat datang, melesat ke dalam lorong dan mengejar Lu Fei Huang. Lu Fei Huang melesat melewati lorong itu dengan kecepatan yang amat tinggi, meninggalkan jejak bayangan di belakangnya, dan menempuh jarak 1000 kaki dalam sekejap mata. Panah bulu terbang itu lebih cepat, bagaikan kilatan petir, melewati lorong, merobek kehampaan, dan mengeluarkan pita cahaya ungu tua. Tidak ada kekhawatiran di wajah Lu Fei Huang. Dia berteriak dalam-dalam, dan energi sejatinya meledak dalam gelombang udara, meningkatkan kecepatannya hingga 30%. Ia melesat menembus lorong itu, berlari menuju ujung lorong itu, terbang ke atas, melangkahkan satu kaki di tembok di ujung lorong itu, berbalik dengan menginjak tembok itu, dan berlari menuju lorong di sebelah kiri. Setelah dia bergegas ke lorong di sebelah kiri, dia merasa lega dan sedikit rileks. Dia menoleh ke belakang untuk melihat kekuatan anak panah bulu yang meledak saat mengenai dinding. Namun, saat anak panah bulu itu mencapai ujung lorong, muncullah pemandangan yang membuatnya ngeri.
Anak panah bulu itu melesat ke ujung lorong, berputar 90 derajat bagai kilat, dan melesat ke lorong di sebelah kiri, melesat ke arahnya. Lu Fei Huang langsung terkejut. Dia tidak menyangka bahwa setelah melarikan diri sejauh 1000 kaki dan mengubah arah, dia masih bisa terkena anak panah. Dia menggertakkan giginya dan melangkah ke tembok lagi untuk berbalik, membuat banyak tikungan dan belokan di lorong, berusaha lolos dari kejaran anak panah bulu yang beterbangan. Namun, anak panah bulu itu tampaknya memiliki mata dan melesat menembus lorong itu seperti sambaran petir. Tidak peduli bagaimana dia mengubah arahnya, dia tidak dapat melarikan diri. Lu Fei Huang sangat terampil dalam memanah dan dia segera menyadari bahwa dia tidak dapat lolos dari anak panah itu hanya dengan melarikan diri. Dia membulatkan tekadnya, lalu segera mencabut belati dari pinggangnya, mengeluarkan tenaga dalamnya, dan mengerahkan segenap tenaganya untuk menebas anak panah itu. Menggigit. Wah! Ding! Anak panah bulu itu menembus dan belatinya jatuh ke tanah dengan berlumuran darah. Lu Fei Huang tertembak di dada oleh anak panah bulu dan dipaku ke dinding di ujung lorong, dengan darah mengucur dari mulutnya. Tidak lama setelah itu, Ye Xuan berjalan perlahan dari ujung lorong, datang di depan Lu Fei Huang, dan menatapnya dengan tenang. Setelah beberapa saat, suara dingin itu bertanya, tidak bisakah kita bertarung langsung? Mengapa kamu harus melancarkan serangan diam-diam? Dan kamu harus melancarkan serangan diam-diam saat kita sedang melawan klan setan langit. Lu Fei Huang tersenyum tak berdaya dan berkata, keterampilan memanah yang tak tertandingi tidak cocok untuk sebuah kompetisi, dan kamu memang terlalu kuat. Bahkan serangan diam-diam pun gagal. Jun Tianwen mengirimmu ke sini, kan? Kalah dalam kompetisi itu wajar saja, tetapi mereka yang tidak mampu kalah itu benar-benar lemah. Tatapan mata Ye Xuan dingin. Sudah menjadi kewajibanku untuk mematuhi perintah, tapi sayangnya aku gagal menyelesaikan tugas. Meskipun Lu Fei Huang masih sedikit tidak rela, dia kalah, dan dia tahu konsekuensi dari kegagalan. Ye Xuan berkata dengan dingin, jika kau ingin melawanku secara langsung, aku mungkin tidak akan membasmimu. Tetapi jika kau menyerangku secara diam-diam saat aku sedang melawan Ibel Langit, maka kau tidak akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Lu Fei Huang menertawakan dirinya sendiri dan berkata, bagi pengawal rahasia kerajaan, mematuhi perintah adalah naluri. Gagal menjalankan misi berarti mati. Gagal membasmimu berarti aku akan mati. Sambil berbicara, dia meraih panah bulu dan menusukkannya ke tubuhnya. Kepalanya perlahan miring ke samping dan dia mati. Lian dan yang lainnya mengikuti dan melihat Lu Fei Huang sudah meninggal. Masih ada kemarahan di wajah semua orang. Baru saja mereka bertarung melawan lebih dari 30 ibel surgawi bersama-sama. Ketika pertempuran itu sengit, mereka tiba-tiba disergap oleh orang-orang mereka sendiri. Meskipun target serangan itu bukan mereka, mereka juga tidak puas. Lian memegang telapak tangannya yang terluka dan berkata dengan tidak puas, Jun Tianwen keterlaluan. Sebelum masuk, dia menyelenggarakan jamuan minum untuk kita, dan dia bermaksud memprovokasi kita secara terbuka dan diam-diam. Sekarang dia bahkan mengirim pengawal rahasia untuk membasmi kita. Aku merasa tidak nyaman ketika aku berpikir bahwa dia akan mengambil alih sebagai pemimpin Sekte Tianjian di masa depan. Jun Tianwen adalah murid utama Sekte Tianjian dan pasti akan mengambil alih posisi pemimpin Sekte di masa depan. Lian juga merupakan murid sejati Sekte Tianjian. Ia merasa tidak senang saat membayangkan Jun Tianwen akan menjadi pemimpin Sekte di masa depan. Ye Xuan mengeluarkan pil penyembuh dan melemparkannya kepadanya, sambil bercanda berkata, setiap sekte memiliki pasang surutnya, cukup lakukan apa yang seharusnya kamu lakukan. Selain itu, mungkin menjadi master sekte yang kejam dapat membuat sekte tersebut makmur. Tangan kiri Lian tertusuk anak panah bulu yang beterbangan, yang merupakan luka serius baginya. Jika dia tidak mendapatkan perawatan yang tepat, dia bahkan mungkin terancam jatuh dalam kultivasinya. Dia mengambil pil itu, tanpa melihatnya, lalu melemparkannya langsung ke mulutnya dan menelannya. Apa yang kita lakukan sekarang? Kita masih harus kembali ke aula tempat tirai cahaya kekosongan berada. Itu adalah pusat perbendaharaan Dewa Pedang. Jika kita ingin menemukan cara untuk meninggalkan perbendaharaan Dewa Pedang, kuncinya masih ada di sana. Ye Xuan berkata demikian dan kembali dengan cara yang sama, ke aula tempat tirai cahaya hampa berada. Kelompok setan surgawi itu tidak dapat menembus tirai cahaya hampa dan telah pergi. Saya pikir mereka mungkin akan menyerbu dari 9 lantai atas ke 9 lantai bawah. Lian menebak. Ye Xuan mendongak dan melihat sekeliling, lalu berkata, mari kita lihat-lihat. Batu besar di luar pintu dengan tulisan dilarang masuk untuk generasi mendatang menunjukkan bahwa ada rahasia di sini. Tan Taiking telah memeriksa dinding aula inci demi inci, tetapi belum menemukan mekanisme apapun. Masa pun bubar dan mulai mencari di dalam aula. Setengah jam kemudian, semua orang memeriksa dinding, kubah, dan lantai seluruh aula, tetapi tidak menemukan apapun. Tidak ada apa-apa di sini.
Aku hampir membelah setiap ubin lantai untuk memeriksanya, kata seseorang sambil merentangkan tangannya. Apakah di sisi lain tirai cahaya hampa? Karena tirai cahaya hampa tidak dapat ditembus, semua orang hanya memeriksa separuh aula dan tidak dapat memeriksa separuh bagian yang berlawanan. Tidak mungkin. Kalau begitu, bukankah kita harus kembali ke lantai 1 dari sini, lalu naik ke lantai 9 dan memeriksanya lagi? Kata seseorang dengan wajah terkulai. Yesuan menatap seluruh aula dan tirai cahaya hampa, berpikir cepat aku selalu merasa ada yang salah. Ada apa? Tanya Lian sambil mengerutkan kening. Dari situasi saat ini, aula ini terdiri dari setengah dari 9 lantai atas dan setengah dari 9 lantai bawah. Seharusnya ada 2 aula, bagaimana dengan setengah lainnya dari 2 aula ini? Setelah pengingat Yesuan, semua orang juga menemukan poin penting ini, dan mereka semua menunjukkan ekspresi terkejut ya. Di mana separuh lainnya? Dilihat dari lorong-lorong di lantai lain perbendaharaan Dewa Pedang, masing-masing lorong memiliki 4 pintu. Aula di lantai 9 seharusnya juga memiliki 4 pintu, tetapi tirai cahaya hampa membagi aula di 9 lantai bawah menjadi 2 bagian, dan bagian di depan kita hanya memiliki 2 pintu. Dengan kata lain, seharusnya ada 2 pintu lagi di 9 lantai bawah yang mengarah ke separuh aula lainnya. Yesuan segera meninggalkan aula dan mencari di koridor di 9 lantai bawah, tetapi setelah berjalan-jalan, dia tidak menemukan pintu lain. Lian, Tan Tai King dan lebih dari selusin orang lainnya juga mencari bolak-balik di koridor di 9 lantai bawah, tetapi mereka tidak dapat menemukan pintu ke separuh aula lainnya. Itu tidak benar. Jika ada separuh aula lagi, seharusnya ada pintu. Semua orang tampak bingung dan berkumpul di depan batu besar itu lagi. Yesuan mencubit dagunya, menatap 4 kata tidak ada generasi masa depan di batu besar itu, dan berpikir kehadiran 4 kata ini berarti kuncinya masih ada di aula, jika tidak, makna peringatan dari batu ini akan hilang. Yesuan berkata sambil berjalan memasuki aula lagi, mendekati tirai cahaya hampa, dan mengulurkan tangannya mendekati tirai cahaya hampa, ingin melihat apakah dia bisa merasakan separuh aula lainnya yang telah menghilang. Melihat hal ini, Lian tidak menyela mereka. Ia menatap semua orang dan berkata, kelompok setan surgawi itu mungkin akan datang untuk membasmi kita. Saya sarankan untuk membentuk formasi di lorong dan menyergap mereka sekali. Sebelum dia selesai berbicara, Yesuan bergumam pada dirinya sendiri formasi, memang ada tanda-tanda adanya formasi. Apa? Lian berbalik dengan bingung dan bertanya, maksudku adalah membuat formasi di lorong itu. Yesuan mengaktifkan kitab suci Dewa Perang Kuno, mengulurkan tangan dan menyentuh tirai cahaya hampa, dan berkata penyebaran tirai cahaya hampa ini sangat teratur. Tirai ini tidak terbentuk secara alami, tetapi dipertahankan oleh formasi yang sangat kuat. Lian melihat sekeliling dan mengerutkan kening, tapi tidak ada pusat formasi di sini. Jika tidak ada di sini, berarti pusat formasi itu ada di bagian lain aula yang menghilang itu. Yesuan segera melihat esensi dari tirai cahaya kehampaan itu. Setelah mendengar ini, Tan Tai King mengulurkan tangannya untuk menyentuh tirai cahaya, tetapi jari-jarinya terpotong oleh retakan di kehampaan, jadi dia segera menarik tangannya. Lalu bagaimana cara memecahkannya? Tanya Lian. Karena itu adalah tirai cahaya hampa yang terbentuk oleh suatu formasi, maka secara alami tirai itu akan hancur oleh formasi tersebut. Jika ada yang ahli dalam formasi ini, datanglah dan lihat apakah kamu bisa menghancurkannya. Seseorang berbalik dan berteriak. Mereka yang datang semuanya adalah ahli bela diri yang masuk dalam peringkat 100 teratas dalam kompetisi bela diri. Setiap dari mereka mengabdikan diri untuk berlatih bela diri, dan bahkan jika mereka memiliki pengetahuan tentang formasi, mustahil bagi mereka untuk menjadi ahli dalam formasi. Tidak ada master formasi biasa yang mampu menghancurkan formasi ini, jadi biar aku mencobanya. Jika aku tidak bisa menghancurkannya, kurasa tidak ada seorang pun di sini yang bisa menghancurkannya. Sembari berbicara, Yesuan mengeluarkan kitab susunan surgawi, dan sambil merasakan pola susunan pada tirai cahaya hampa, ia membolak-balik kitab susunan surgawi, mencari susunan yang ingin dicocokkannya. Bagaimana menurutmu? Apakah ada solusi? Lian datang untuk melihatnya. Formasi di sini seharusnya lebih tua dari formasi tempat formasi Ye berada. Yesuan berkata sambil membalik-balik halamannya. Era arai Ye memang setelah Dewa Pedang Xuan Li Ge, dan beberapa simbol arai yang digunakan dalam arai di sini bahkan lebih tua daripada yang tercatat dalam buku surgawi arai Ye. Ini berarti bahwa formasi di sini kemungkinan besar ditinggalkan oleh Dewa Pedang Xuan Li Ge, atau dibuat oleh ahli formasi yang disewa oleh Dewa Pedang. Ye Zhen adalah orang yang berdiri di puncak formasi sepanjang sejarah. Kemunculannya telah mendorong seni formasi ke tingkat yang lebih tinggi. Dengan kata lain, meskipun formasi di sini lebih tua daripada yang tercatat dalam kitab surgawi tentang formasi, formasi ini tidak semaju kitab surgawi tentang formasi dalam hal cara pembentukannya.
Kitab formasi surgawi adalah harta karun berupa formasi yang menghubungkan masa lalu dan masa depan, dan di dalamnya termasuk formasi kuno ini. Tak lama kemudian, Yesuan menemukan formasi yang cocok. Setelah mempelajarinya dengan saksama, ia mengeluarkan materi formasi dan mulai mencoba mengatur formasi untuk menghancurkan formasi di aula. Karena saya tidak tahu berapa banyak titik susunan yang ada dalam susunan yang menjaga tirai cahaya hampa, saya hanya dapat mencoba menambahkannya satu persatu. Mulailah dari pusat Seven Star Array dan coba ke atas selangkah demi selangkah, gagal puluhan kali berturut-turut. Baru setelah jumlah titik susunan meningkat hingga 36, tirai cahaya kehampaan akhirnya mulai mengendur. 36 sinar cahaya dari formasi itu melesat ke tirai cahaya kehampaan, dan tirai cahaya kehampaan itu perlahan menghilang, memperlihatkan separuh aula yang sebenarnya. Separuh bagian aula lainnya berangsur-angsur muncul. Ketika semua orang melihat dengan jelas bagian separuh aula lainnya, mereka terkejut karena ternyata itu bukan hanya sekedar setengah, melainkan aula yang 10 kali lebih besar dan luar biasa megahnya. Ternyata tempat kita berdiri itu bukan separuh aula, tapi hanya sudut aula saja, seru salah seorang. Lihat, pedang tersembunyi milik Dewa Pedang. Orang lain menunjuk ke tengah aula dan berteriak kaget. Semua orang yang hadir telah melihatnya. Di tengah aula yang megah ini, puluhan ribu pedang tersembunyi ditancapkan ke tanah, membentuk hutan pedang, melengkapi pilar melingkar di tengahnya. Di atas kolom melingkar itu berdiri sebuah. Ada seseorang di sana. Semua orang melihat ke atas tiang melingkar itu pada saat yang sama dan segera melihat seseorang, seorang lelaki tua kurus. Orang tua itu berdiri membungkuk di puncak pilar, matanya terpejam, tidak bergerak. Apakah dia masih hidup? Semua orang menatapnya sejenak, tetapi mereka tidak melihat lelaki tua itu bergerak sama sekali, dan sepertinya dadanya bahkan tidak naik atau turun. Setiap orang secara tidak sadar melepaskan pikiran spiritualnya, ingin menyelidiki lelaki tua itu. Namun, saat kesadaran ilahi mendekati jarak 100 kaki, kesadaran itu terkoyak menjadi beberapa bagian oleh tekanan yang sangat kuat. Itu tidak benar. Mungkinkah itu Ibel yang disegel di sini? Apakah kita membiarkan Ibel itu keluar? Seseorang tiba-tiba memikirkan kemungkinan ini, dan suaranya sedikit bergetar. Yesuan terus menatap lelaki tua itu, mencoba melihat sesuatu, tetapi lelaki tua itu hanya berdiri di sana seperti patung, tidak bergerak, dan tidak jelas apakah dia hidup atau mati. Orang tua ini tampaknya sudah mati. Dia memiliki begitu banyak senjata ajaib di bawahnya. Semua pedang di gudang Dewa Pedang seharusnya ada di sini. Semuanya milik kita. Seorang murid sejati Tanah Suci yang bersemangat berkata dengan keras. Apakah kita akan mengambil pedang-pedang tersembunyi ini? Semua orang saling memandang, dan tidak ada seorang pun yang maju untuk mengambil pedang-pedang tersembunyi itu. Yesuan khawatir orang-orang ini akan menyerbu ke depan dengan penuh semangat dan menyebabkan beberapa perubahan yang tidak diketahui, jadi dia mengingatkan mereka jangan terlalu cepat gembira. Pikiran ilahi kita tidak dapat mencapai 100 kaki dari pilar-pilar itu. Itu menunjukkan bahwa ada sesuatu yang menjaga di sana, dan itu sangat kuat. Setelah mendengar ini, semua orang berangsur-angsur menjadi tenang, dan beberapa dari mereka bahkan melepaskan pikiran spiritual mereka lagi untuk mengonfirmasi hal ini. Pikiran ilahi tidak bisa mendekat. Pasti ada sesuatu yang menjaga di sana. Lebih baik berhati-hati. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Siapa yang akan mencobanya? Pada saat ini, sekelompok setan surgawi menyerbu masuk dari pintu masuk di seberang aula. Begitu sekelompok setan surgawi masuk, mereka langsung tertawa terbahak-bahak hahaha. Di sini, semua harta karun ada di sini. Dengan begitu banyak senjata ajaib, jika kita mengambilnya kembali, kita pasti bisa membasmi semua semut manusia. Lian menggertakkan giginya dan berkata dengan marah otang pembawa sial. Setan-setan surgawi ini benar-benar ada di sini. Yesuan mengulurkan tangannya untuk menghentikan semua orang dan berbisik, jangan impulsif, mundurlah. Aku hanya ingin menemukan beberapa umpan meriam untuk menguji siapa yang menjaga tempat ini, dan tidak ada yang lebih cocok daripada Ibel Langit. Klan setan langit pada dasarnya sombong, dan saat mereka melihat puluhan ribu pedang tersembunyi dimasukkan ke dalam aula tertutup, mereka pun tertawa terbahak-bahak. Orang bijak bela diri terkuat dari Raja Ibel, Kui Luo, berteriak, maju terus, rebut semua pedang tersembunyi, dan jangan tinggalkan satu pun untuk semut hina dari ras manusia. Bergegas, lebih dari 30 setan surgawi berteriak dan menyerbu keluar, menyerbu menuju hutan Changjian di tengah dari segala sudut di atas dan di bawah tanah. Ketika Ibel surgawi pertama menyerbu ke dalam hutan pedang dalam jarak 100 kaki, sebuah pedang tersembunyi melayang tanpa suara, berputar, mengarahkan ujung pedang ke Ibel surgawi, dan terbang di udara. Dengan kilatan cahaya pedang, pedang tersembunyi itu menembus Ibel di depan, mendorongnya ratusan kaki jauhnya, dan memakukannya ke dinding di belakangnya. Perubahan ini membuat kawanan setan surgawi itu tertegun sejenak, tetapi mereka tidak menghentikan serangannya.
Setan surgawi kedua dan ketiga menyerbu hutan pedang dalam jarak 100 kaki. Seketika kedua pedang tersembunyi itu melayang satu demi satu, berganti arah, dan langsung terbang keluar, menusuk kedua setan surgawi itu dan memaku mereka ke dinding. Tiga setan langit dipaku ke tembok secara berurutan, yang akhirnya membangkitkan kewaspadaan setan langit yang tersisa. Titik. Lebih dari 30 setan surgawi melambat, mengedarkan energi sejati mereka, dan bersiap untuk pertahanan. Meskipun mereka melambat, mereka tidak berhenti total. Tak lama kemudian, lebih dari 30 setan surgawi melangkah dalam jarak 100 kaki dari hutan pedang. Lebih dari 30 pedang tersembunyi terangkat dan terbang keluar. Mereka datang lagi. Lebih dari 30 setan surgawi berseru pada saat yang sama, mengayunkan tombak dan senjata mereka untuk menebas pedang tersembunyi itu. Lebih dari 30 setan surgawi bertempur melawan pedang terbang Tibet dalam pertempuran yang sangat sengit. Aduh. Namun, kecepatan serangan pedang tersembunyi ini terlalu cepat, dan beberapa ibel surgawi terbasmi atau terluka satu demi satu. Melihat ini, Kuil Luo melayangkan pukulan dengan tinju ilahi Raja Ibel, memukul mundur pedang tersembunyi yang terbang, dan berteriak, cepat mundur. Semua ibel surgawi meraung dan bertarung sambil mundur, namun, ada lebih dari 30 pedang tersembunyi yang terbang untuk menyerang mereka. Semakin banyak pedang tersembunyi melayang dari hutan pedang tersembunyi dan bergabung dalam pertempuran, membuat kelompok ibel surgawi ini sulit untuk mundur. Ye Xuan telah memperhatikan pertempuran antara ibel surgawi dan pedang terbang dengan saksama, dan secara bertahap memfokuskan perhatiannya pada lelaki tua yang berdiri di pilar tengah hutan Changjian. Sejak Changjian terbang untuk menyerang Tian Yao sampai sekarang, lelaki tua di pilar itu tidak membuat gerakan apapun, dan dia bahkan tidak membuka matanya. Kalau bicara secara logika, lelaki tua yang berdiri di pilar tengah hutan Changjian ini seharusnya adalah penguasa hutan Changjian ini. Akan tetapi, pedang-pedang tersembunyi itu seolah bernyawa dan terbang menyerang sang ibel langit, sementara lelaki tua itu masih berdiri membungkuk di pilar, tak bergerak. Tepat pada saat ini, sesosok terbang ke dalam aula tertutup, dan memanfaatkan kesempatan ketika Changjian mengepung dan membasmi ibel surgawi, dia langsung menyerbu ke dalam hutan Changjian. Ye Xuan segera berbalik dan melihat bahwa orang itu adalah Yan Shenfeng. Yan Shenfeng bergegas menuju Chang Jianlin, mengangkat tangannya ke arah Chang Jianlin, dan mulai merebut Chang Jian dari udara. Di dalam hutan pedang, lebih dari 10 pedang segera direnggutnya melalui udara, terbang dan melayang ke arahnya. Melihat ini, Ye Xuan membuka matanya lebar-lebar dan berteriak, berhenti. Namun, sudah terlambat untuk berteriak. Tepat ketika Yan Shenfeng bergegas memasuki hutan Changjian dalam jarak 50 kaki, lelaki tua yang berdiri di pilar tengah hutan Changjian perlahan membuka matanya. Sepasang mata itu sangat keruh. Hanya dengan menatap mata mereka saja, jiwa seseorang akan bergetar. Saat lelaki tua itu membuka matanya, energi pedang tak kasat mata yang amat tebal melesat keluar, dan dengan suara bang energi itu menembus harta karun pelindung tubuh dan energi sejati pelindung tubuh Yan Shenfeng, menjatuhkannya. Ah! Yan Shenfeng mengerang, terpental lurus, menghantam dinding aula, memuntahkan seteguk darah, jatuh ke tanah, dan mati. Saat Yan Shenfeng terlempar, dua bayangan hitam lagi menyerbu dari luar aula, satu di kiri dan satu di kanan, bergegas menuju hutan Changjian. Ye Xuan memperhatikan dengan saksama dan menemukan bahwa itu adalah Chu Ziqiu dan ibel surgawi yang mengenakan jubah abu-abu yang wajahnya tidak terlihat. Chu Ziqiu dan ibel berjubah abu-abu tidak membicarakan masalah ini sebelumnya, tetapi mereka berdua memilih saat ini untuk menyerang pada saat yang sama, karena lelaki tua yang menjaga hutan Changjian telah membuka matanya dan melancarkan serangan, jadi sekarang memang merupakan kesempatan terbaik. Seorang pria dan seorang ibel bergegas menuju hutan Changjian dari kedua sisi pada saat yang sama, kecepatan mereka begitu cepat sehingga mereka menerobos ke area seluas 30 kaki dalam sekejap mata. Tepat pada saat ini, orang tua di pilar itu perlahan menoleh dan menatap Chu Ziqiu yang berlari ke arahnya dari kiri. Saat dia menoleh, energi pedang tak kasat mata lain yang sepadat zat melesat keluar dan menyerang Chu Ziqiu. Chu Ziqiu sudah mempersiapkan diri dengan baik dan segera melepaskan harta suci Chang Yue Haige untuk melawan, tetapi kekuatan energi pedang tak kasat mata ini terlalu kuat. Harta sucinya langsung hancur berkeping-keping, dan gelombang kejut menerbangkannya. Chu Ziqiu tidak menyangka serangan itu begitu mengerikan. Setelah berguling ke tanah, dia tidak berani maju lagi. Dia cepat-cepat mundur dan berhenti di pintu masuk aula. Lalu, lelaki tua itu perlahan menoleh dan menatap setan surgawi berjubah abu-abu di sisi lain. Lehernya seakan-akan tidak bergerak terlalu lama, dan ketika dia menoleh, gerakannya terasa sangat kaku dan tampak sangat lambat, tetapi ketika matanya memandang ke arah ibel surgawi berjubah abu-abu, energi pedang tak kasat mata lainnya yang terkondensasi sebagai material padat melesat keluar. Wah! Setan surgawi berjubah abu-abu segera membuka domain dewa bela diri,
menciptakan celah hampa untuk menahan energi pedang yang tak terlihat. Wah, energi pedang yang tak kasat mata menembus dan menghancurkan wilayah kekuasaan Dewa Perang. Itu hanya energi pedang tak kasat mata yang sederhana, namun sebenarnya mampu menembus bahkan wilayah Dewa Perang. Namun, domain Dewa Bela Diri memang kuat, dan secara paksa mengimbangi energi pedang tak kasat mata ini. Setan surgawi berjubah abu-abu mengambil kesempatan untuk melambaikan tangannya, dan ratusan pedang tersembunyi terangkat dari tanah dan digulung ke lengan jubah abu-abunya. Setelah berhasil, Ibel surgawi berjubah abu-abu itu menjadi semakin rakus. Dia melambaikan tangannya sekali lagi, dan ratusan pedang tersembunyi melayang ke atas, berguling ke arahnya dan hampir jatuh ke lengan bajunya. Tepat pada saat ini, momentum bergulir dari ratusan pedang tersembunyi itu tiba-tiba terhenti, seolah-olah mereka telah bangkit dari kematian, dan mereka mengubah arah pada saat yang sama, dengan ujung pedang menunjuk langsung ke arah Ibel surgawi berjubah abu-abu dan terbang di atasnya. Setan surgawi berjubah abu-abu terkejut dan mengaktifkan domain Dewa Bela Diri untuk menyerang dengan celah di kehampaan. Meski begitu, tekanan dikepung oleh ratusan pedang terbang masih sangat besar, Ibel surgawi berjubah abu-abu itu segera merasa bahwa dia bukan tandingan musuh. Dia menangkis pedang terbang yang datang dengan telapak tangan, lalu terbang mundur dan menghilang ke dalam kehampaan. Ketika Yesuan melihat wilayah Dewa Bela Diri dari Ibel surgawi berjubah abu-abu ini, dia segera mengenali identitas pihak lain. Dia jelas adalah penguasa surga Kunsu. Akan tetapi, penguasa Kunsutian telah memimpin tanah suci Kunsutian selama ribuan tahun, dan secara logika, dia tidak memenuhi syarat untuk memasuki rumah harta karun Dewa Pedang. Setelah berpikir sejenak, Yesuan mengerti apa yang sedang terjadi. Aturan yang ditetapkan oleh Dewan Demigod jelas membatasi usia tubuh fisik, dan tubuh fisik yang digunakan oleh penguasa Kunsutian adalah pembasmi suci, jadi jiwanya adalah monster tua yang telah ada selama ribuan tahun, tetapi tubuh fisiknya baru. Setelah pertarungan ini, Yesuan sudah mulai melihat kekuatan lelaki tua di pilar itu. Dari awal hingga akhir, lelaki tua itu tidak bergerak sama sekali. Dia hanya melirik si penyusup 2 kali dan mengusir penguasa Kunsutian yang memiliki alam Dewa Bela Diri. Tingkat kekuatan tempur ini terlalu mengerikan. Siapa yang bisa melewati level yang dijaganya? Pada saat ini, Tantai King tiba-tiba melangkah maju. Ketika dia berada 100 kaki dari hutan pedang tersembunyi, dia berlutut dengan 1 kaki, meletakkan tangan kanannya di dada kirinya, menundukkan kepalanya dan berkata, keturunan Dewa Pedang memberi penghormatan kepada Master Pedang. Menurut legenda, ketika perbendaharaan Dewa Pedang menghilang 7.000 tahun yang lalu, seorang pemegang pedang yang bertugas menjaga perbendaharaan Dewa Pedang menghilang ke dalam kehampaan. Kini Tantai King menyebut lelaki tua di pilar itu sebagai leluhur pengguna pedang, maka lelaki tua ini pastilah orang yang menjaga rumah harta karun Dewa Pedang 7.000 tahun yang lalu. Tetapi setelah Tantai King memberi hormat, lelaki tua di pilar itu tidak bereaksi sama sekali. Tantai King menunggu beberapa saat, dan karena tidak ada tanggapan, ia mengeluarkan lambang klan keturunan Dewa Pedang dan memegangnya di depannya. Baru kemudian lelaki tua itu berbicara dengan suara nyaring dan rendah, ayo pergi. Tinggalkan tempat ini. Siapapun yang melangkah ke aula tertutup akan dibasmi tanpa ampun. Setelah berkata demikian, lelaki tua itu perlahan-lahan kembali menutup matanya, lalu berdiri di atas pilar seperti patung, membungkuk, tak bergerak. Secercah kehilangan melintas di mata Tantai King, karena dia telah menemukan bahwa leluhurnya telah meninggal, dan tubuh yang masih tersisa di dunia sedang menjaga tempat ini. Yesuan mengulurkan tangan dan menekan bahunya sambil berkata, dia mungkin tidak memiliki banyak kesadaran lagi, jadi dia mungkin tidak dapat mengenali kamu. Di sisi lain, para Ibel surgawi yang dipimpin Kuiluo terbasmi secara tragis, dan hampir setengah dari mereka meninggal sebelum mereka melarikan diri sejauh 100 kaki. Lian dan murid sejati dari Tanah Suci dan sekte lainnya melihat puluhan ribu pedang di hutan pedang tersembunyi dan bertanya, apa yang harus kita lakukan sekarang? Ada begitu banyak harta di sini, tidak bisakah kita mengambil salah satunya? Tantai King tiba-tiba berbalik dan menghunus pedangnya, berkata dengan suara dingin, jika kau ingin mengambil pedang tersembunyi, kau harus melewatiku terlebih dahulu. Para murid Tanah Suci tercengang dan berkata, kita sudah jauh-jauh datang ke sini, jadi kita sudah bekerja sama sebelumnya. Kalian begitu cepat menghancurkan jembatan setelah menyeberanginya, bukan? Wajah Tantai King sedingin es. Tanpa menjelaskan, dia berdiri di depan semua orang dengan pedang di tangannya. Yesuan menjelaskan, jangan impulsif, pasti ada alasan mengapa semua pedang tersembunyi ini ada di sini. Apa alasannya? Semua orang bertanya-tanya. Jelas, pedang tersembunyi ini digunakan untuk memperkuat segel. Setelah Yesuan menyatakan kesimpulannya, dia perlahan menjelaskan Ibel yang disegel di dalam perbendaharaan Dewa Pedang dapat mengirimkan peramal, yang berarti Ibel tersebut telah melemahkan segel tersebut. Proses ini tidak terjadi dalam semalam, tetapi telah terbentuk selama bertahun-tahun.
Menurutku segel itu sudah sangat melemah saat Master Pedang masih hidup. Master Pedang harus menemukan cara untuk memperkuat segel itu, jadi dia mengumpulkan semua pedang tersembunyi di gudang Dewa Pedang di sini untuk membentuk hutan pedang tersembunyi guna menekan segel itu. Pada akhirnya, dia bahkan menggunakan tubuhnya sendiri untuk menekan segel itu. Lian mengangguk dan berkata, ini memang skenario yang paling mungkin. Salah satu dari mereka mengerutkan kening dan berkata, tapi seluruh perbendaharaan Dewa Pedang disegel. Kita tidak bisa keluar kecuali kita membuka segel di sini. Ini memang suatu masalah, dan Yesuan tidak dapat memikirkan solusi yang baik untuk sementara waktu. Pada saat yang sama, di luar perbendaharaan Dewa Pedang. Semua pasukan utama takut mengejutkan para murid di perbendaharaan Dewa Pedang sampai mati, jadi mereka tidak berani menggunakan harta karun tingkat kekaisaran yang kuat. Mereka mencoba segala cara yang mungkin tetapi gagal membuka 4 pintu perbendaharaan Dewa Pedang. Tepat ketika semua kekuatan utama kebingungan, Jun Tianwen muncul bersama pengawal kekaisaran berikan perintah dan minta semua sekte tanah suci untuk mundur. Aku akan meminta orang-orang untuk menyerang perbendaharaan Dewa Pedang. Pasukan pengawal kekaisaran menerima perintah tersebut dan pergi menyampaikan perintah tersebut ke tempat-tempat suci dan sekte-sekte utama. Berbagai kekuatan umat manusia relatif kooperatif. Ketika mereka mendengar bahwa Pangeran keempat dinasti Zhou Agung dapat mengirim seseorang untuk membuka rumah harta karun Dewa Pedang, mereka segera mundur dari daerah Danau Tianshui. Situasi dengan klan Setan Langit dan klan Putri Duyung lebih menyusahkan dan negosiasinya memakan waktu lama. Pada akhirnya, klan Setan Langit dan klan Putri Duyung benar-benar tidak punya cara untuk membuka rumah harta karun Dewa Pedang, jadi mereka harus mundur dan membiarkan orang-orang yang diundang Jun Tianwen mencobanya. Setelah semua pasukan meninggalkan Danau Tianshui, Jun Tianwen menatap Guluan yang berdiri di samping dan berkata dengan acuh tak acuh dan arogan, mari kita mulai. Guluan mengenakan jubah hitam, tampak berusia 40-an, berjanggut, dan merupakan pria paruh baya dengan tatapan tajam. Dia mengangkat tangannya dan menunjuk ke suatu arah. Sekelompok orang muncul di cakrawala yang jauh, sambil menarik peti mati perunggu besar. Ada ratusan orang dalam tim ini, menarik peti mati perunggu melintasi langit, sampai ke Danau Tianshui, dan perlahan-lahan mendekati rumah harta karun Dewa Pedang. Saat peti perunggu itu muncul, semua orang menoleh. Sekalipun seseorang tidak dapat merasakan perasaan aneh yang membuat napas tersendat, peti mati perunggu besar itu sendiri sudah cukup untuk menarik perhatian semua orang. Peti mati perunggu ini sangat tua hingga ditutupi dengan tanaman verdigris. Saat peti perunggu itu muncul, beberapa orang di kerumunan mulai berbisik, apakah ini leluhur dari keluarga tersembunyi? Apakah keluarga tersembunyi ini akan meminta bantuan leluhur? Di benua Kyushu, terdapat banyak leluhur dari keluarga terpencil yang akan mencoba segala cara yang mungkin untuk memperpanjang hidup mereka sebelum masa hidup mereka hampir habis. Di benua Kyushu juga terdapat banyak seni rahasia semacam itu, namun bagaimanapun seni rahasia ini digunakan, ada satu ciri yang sama, yaitu kebanyakan orang kuat yang berhasil bertahan hidup dengan menggunakan seni rahasia ini akan menjadi setengah mati. Orang-orang biasanya menyebut metode perpanjangan hidup ini dengan menyegel meridian dan menghentikan kehidupan, yang pada hakikat tidak ada bedanya dengan mati sampai taraf tertentu. Bahkan banyak keluarga terpencil yang mengirim leluhur mereka yang meridiannya disegel dan masa hidupnya dihentikan ke makam leluhur, untuk menekan masa hidup mereka dengan energi sarang naga. Oleh karena itu, banyak di antara leluhur keluarga terpencil yang garis keturunannya disegel dan hidupnya berakhir, terbaring di peti mati. Kini seseorang telah mengeluarkan peti mati perunggu kuno, dan orang-orang langsung menduga bahwa orang yang terbaring di dalam peti mati perunggu tersebut kemungkinan besar adalah seorang monster tua yang pembuluh darahnya telah tersumbat dan kehidupannya telah dihentikan oleh sebuah keluarga yang terasing. Munculnya leluhur tersembunyi tingkat ini berarti situasinya telah berubah. Awalnya, Dewan Demidewa mengusulkan agar kualifikasi untuk memasuki perbendaharaan Dewa Pedang ditentukan oleh konferensi seni bela diri, untuk mencegah tanah suci utama, sekte, dan keluarga terpencil mengundang leluhur mereka yang telah menyegel meridian mereka dan menghentikan masa hidup mereka. Jika para leluhur pertapa yang telah menyegel meridian mereka dan menghentikan rentang hidup mereka ini mengambil tindakan, pertempuran tersebut niscaya akan menyebabkan langit runtuh dan bumi terbelah. Karena para leluhur yang terasing ini, yang meridiannya telah disegel dan kehidupannya telah dihentikan, telah hampir menghabiskan rentang hidup mereka sendiri. Begitu mereka bangun, mereka tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk tertidur lagi kecuali mereka mendapatkan kesempatan yang memungkinkan mereka untuk menjalani kehidupan lain. Oleh karena itu, jika seorang pertapa tua yang meridiannya tersegel dan masa hidupnya terhenti, bergerak untuk memperjuangkan rumah harta karun Dewa Pedang, maka segala sesuatunya akan memasuki tahap di luar kendali, dan peperangan yang menggemparkan tidak dapat dielakkan. Peti mati perunggu besar itu perlahan mendekati rumah harta karun Dewa Pedang, dan suasana di atas seluruh Danau Tianshui menjadi halus.
Kekuatan utama belum memanggil leluhur pertapa, karena perbendaharaan Dewa Pedang masih disegel. Setiap kekuatan ingin melihat bagaimana keberadaan dalam peti mati perunggu raksasa ini dapat membuka perbendaharaan Dewa Pedang. Orang-orang yang menarik peti mati itu menarik peti mati perunggu besar itu sampai ke perbendaharaan Dewa Pedang, lalu mereka masing-masing melangkah mundur, meninggalkan peti mati perunggu besar itu sendirian di sana. Pada saat itu, udara seakan membeku, dan semua orang menatap peti mati perunggu besar itu, ingin melihat kapan peti itu akan dibuka dan makhluk apa yang terbaring di dalam peti itu. Guluan berjalan mendekati peti mati perunggu, membungkuk, lalu memberi isyarat memerintah kepada 100 orang yang menarik peti mati itu. 100 orang yang menarik peti mati itu segera menyeret 100 monster kuat itu ke depan peti mati perunggu, mengeluarkan pisau tajam mereka dan membasmi mereka. Guluan mencelupkan jarinya ke dalam darah monster itu dan menggambar simbol misterius dan aneh di peti mati perunggu. Kemudian dia mundur ke belakang, mundur 100 kaki jauhnya. Setelah itu, sesuatu yang aneh terjadi di peti mati perunggu itu, dan aura menyeramkan menyebar. Para prajurit yang hadir melihat pemandangan aneh ini dan bertanya-tanya, untuk melakukan mantra itu, kita harus membasmi monster. Mungkinkah yang berbaring di peti mati perunggu itu adalah monster yang haus darah? Ini benar-benar aneh. Apa yang ada di dalam peti mati perunggu ini bukanlah sesuatu yang sederhana. Seorang prajurit yang mengetahui teknik rahasia ini menggelengkan kepalanya dan berkata, memang terlihat agak aneh, tetapi orang yang terbaring di peti mati perunggu ini seharusnya manusia. Mengenai darah monster, kau akan mengetahuinya nanti. Tekanan yang keluar dari peti mati perunggu itu menjadi semakin kuat, dan seolah-olah terdengar suara napas yang keluar dari peti mati perunggu itu, seperti suara napas setan yang terengah-engah, seolah-olah sudah lama tidak bernapas. Suara tarikan napas yang cepat itu membuat hati orang-orang mati rasa. Monster yang belum sepenuhnya mati itu meronta dan meratap di samping peti perunggu itu, seakan-akan merasakan aura mengerikan di dalam peti perunggu itu dan berusaha mati-matian untuk melarikan diri, meninggalkan jejak berdarah di tanah. Tiba-tiba, suara tarikan napas dalam peti mati perunggu itu terhenti sejenak, seperti keterkejutan karena terbangun dari mimpi di tengah malam. Pada saat itulah tutup peti mati perunggu terbuka di kedua sisi. Seseorang yang hampir kering perlahan bangkit dari peti mati perunggu. Orang ini kering seperti mumi, hanya kulit dan tulang yang tersisa. Matanya tertutup, dan rongga matanya cekung. Minum, mumi itu perlahan membuka mulutnya dan mengeluarkan suara hembusan napas pelan. Darah para monster di sekitar peti perunggu itu seakan tertarik oleh suatu kekuatan tak kasat mata dan semuanya mengalir deras menuju mumi itu, meresap ke dalam kulitnya, mengalir deras di sepanjang pembuluh darah, dan berkumpul menuju jantung. Seluruh mumi itu dengan cepat menyerap darah monster itu, dan tubuhnya membengkak dengan kecepatan yang terlihat oleh mata terbuka. Darah mengalir melalui lengannya, wajahnya, memenuhi setiap inci kulitnya. Setelah mumi itu menyerap darah monster itu, tubuhnya berubah menjadi seorang lelaki tua yang tinggi dan kurus. Tiba-tiba dia membuka matanya dan melolong ke langit, matanya penuh dengan darah merah. Hanya ketika lolongannya berhenti, darah merah itu perlahan menghilang. Seluruh proses berlangsung selama 1/4 jam. Semua elf yang hadir menyaksikan kejadian ini tanpa daya, tidak berani bersuara. Guluan mendatangi lelaki tua itu, membungkuk dan berkata, leluhur, sesuai dengan misi yang kau tinggalkan, aku akan membangunkanmu saat rumah harta karun Dewa Pedang muncul. Di antara para tetua tanah suci utama, beberapa orang segera mengenali identitas mumi ini dan berseru itu adalah leluhur pedang Ibel dari keluarga penyembah bulan bintang tunggal. Bukankah dia sosok dari 7.000 tahun yang lalu? Bagaimana dia bisa muncul saat ini? Jika itu adalah leluhur pedang Ibel dari keluarga Lone Star Worship Moon, maka tidak salah lagi. Dia memiliki hubungan yang mendalam dengan perbendaharaan Dewa Pedang. Jun Tianwen duduk di kereta suci Flying Luan, menatap leluhur pedang Ibel dengan tatapan acuh tak acuh, dan berkata pada dirinya sendiri dengan bangga monster tua yang telah ada selama 7.000 tahun. Tidak cukup kuat untuk menentang surga. Monster itu hanya bertahan selama 7.000 tahun, setengah mati dan nyaris tidak bertahan. 7.000 tahun adalah waktu yang lama, cukup lama bagi manusia untuk bereinkarnasi selama 100 kehidupan, dan cukup lama bagi tulang untuk mengalami pelapukan selama 10.000 tahun. Bahkan seorang pendekar yang tak tertandingi di puncak seni bela diri tidak dapat menahan perubahan dalam jangka waktu yang lama. Sejak leluhur pedang Ibel membuka matanya, tatapannya terpaku pada harta karun Dewa Pedang, tak bergeser sedetik pun, dan dia bahkan tak memperdulikan sapaan Guluan. Leluhur pedang Ibel menatap perbendaharaan Dewa Pedang dengan mata terpaku, berjalan melewati Guluan, dan bergumam pada dirinya sendiri setelah bertahun-tahun, akhirnya aku bisa melihatnya. Guluan berdiri di sana dengan kepala tertunduk, tidak berani membuat keributan lagi untuk mengganggu mereka. Patriark Pedang Ibel berjalan selangkah demi selangkah menuju perbendaharaan Dewa Pedang, sambil melihat bangunan yang disebutnya kuil sejak ia masih kecil.
Disinilah tahun-tahun yang paling berkesan terkubur. Kenangan itu adalah saat yang paling menenangkan baginya. Ribuan tahun berikutnya dihabiskan dalam masa penantian panjang untuk kematian. Dia berjalan menuju gerbang selatan harta karun Dewa Pedang, perlahan mengangkat tangan kanannya, dan memancarkan seberkas energi sejati yang menyilaukan. Energi sejati melesat menuju pintu perbendaharaan Dewa Pedang, dan pintu itu perlahan terbuka, menampakkan pintu menuju kehampaan. Terbuka, pintu menuju perbendaharaan Dewa Pedang telah dibuka kembali. Tanah suci dan sekte-sekte besar terkejut dan gembira melihat pintu menuju perbendaharaan Dewa Pedang dibuka kembali. Legenda itu memang benar. Keluarga Lonestar Worship Moon memiliki hubungan yang sangat dalam dengan perbendaharaan Dewa Pedang. Pintu yang tidak dapat dibuka oleh begitu banyak tempat suci dan sekte dibuka oleh leluhur pedang Ibel hanya dengan satu jari. Leluhur pedang Ibel masuk tanpa mengucapkan sepatah kata pun kepada keturunannya. Para tetua dari tanah suci dan sekte besar bersiap untuk mengirim orang ke perbendaharaan Dewa Pedang untuk mencari para jenius seni bela diri di sekte mereka. Namun, sebelum mereka dapat memberi perintah, setelah leluhur pedang Ibel masuk ke perbendaharaan Dewa Pedang, pintu yang baru saja dibuka perlahan tertutup lagi. Apa yang terjadi? Pintunya tertutup lagi. Ratusan tetua dan murid dari sekte tanah suci bergegas menuju gerbang selatan perbendaharaan Dewa Pedang, namun mereka tidak punya waktu untuk menyeberang dan mendapatkan gerbang kekosongan, karena gerbang itu telah ditutup. Apa yang terjadi? Di mana para pendeta Dewan Dewa? Keluarlah dari sini. Apa yang terjadi sekarang? Monster tua yang telah ada selama 7.000 tahun telah masuk. Bagaimana mungkin para pengikut sejati sekte kita bisa menolaknya? Keluarlah dari sini dan beri kami penjelasan. 7 pendeta Dewan Demigod jelas tidak menduga hal seperti itu akan terjadi. Ming Huang hanya bisa maju untuk menjelaskan kami tidak menyangka kecelakaan seperti itu akan terjadi. Kami sedang berusaha mencari cara untuk mengatasinya. Seorang tetua dari salah satu dari 10 tempat suci segera berbalik dan bertanya kepada Jun Tianwen di kereta suci Flying Luan, katanya, Pangeran keempat, bukankah kau bilang kau bisa meminta seseorang untuk membuka rumah harta karun Dewa Pedang? Apa yang terjadi sekarang? Jun Tianwen menunjukkan kesombongannya dan bertanya balik, bukankah kamu baru saja membuka rumah harta karun Dewa Pedang? Sudah dibuka, tapi, tetua dari 10 tempat suci ingin berkata lebih banyak. Jun Tianwen segera menyela pertanyaannya dan berkata, karena sudah dibuka, aku telah memenuhi janjiku. Para tetua dari berbagai tempat suci dan sekte segera mengepung Guluan dan bertanya dengan marah, kau, keluarga Gu Xing Bai Yue, sangat pintar. Kau membangunkan leluhur pedang Ibel dan mengirimnya ke perbendaharaan Dewa Pedang. Dengan cara ini, semua harta karun di perbendaharaan Dewa Pedang jatuh ke tanganmu. Sungguh trik yang pintar. Guluan melirik para tetua tanah suci dengan acuh tak acuh, dan berkata dengan dingin, jika kamu bisa membuka rumah harta karun Dewa Pedang, masuklah, siapa yang menghentikanmu? Kau, para tetua sekte tanah suci langsung geram. Guluan mendengus dingin, tepatnya, perbendaharaan Dewa Pedang adalah kuil warisan keluarga Gu Xing Bai Yue milikku. Kalian hanyalah sekelompok perampok yang tidak diundang. Kalian telah menenggelamkan pulau milik klanku 7.000 tahun yang lalu. Apa yang ingin kalian tenggelamkan sekarang? Dituduh oleh Guluan yang memiliki moral tinggi, para tetua dan pengikut sekte tanah suci semuanya tampak tidak senang. Pada saat ini, seorang tetua Chang Yue Haige yang mengetahui seluruh cerita tentang kejadian 7.000 tahun yang lalu berdiri dan terkekeh, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa tidak seorang pun tahu apa yang terjadi 7.000 tahun yang lalu? Untuk lebih spesifik, keluarga Lonestar Bai Yue tidak mewarisi rumah harta karun Dewa Pedang. Orang yang menggantikan pemegang pedang tidak disebut leluhur pedang Ibel. Jika kamu harus berbicara tentang perampokan, maka kamu hanya mencuri dari publik. Rumah harta karun Dewa Pedang terletak di aula tertutup. Leluhur pedang Ibel tiba-tiba muncul, melayang di udara. Ia menatap lelaki tua kurus di pilar dan berkata dengan suara rendah dan serak, kita bertemu lagi setelah bertahun-tahun. Leluhur yang menghunus pedang itu mendongak, wajahnya tidak menunjukkan ekspresi apapun, hanya matanya yang berawan yang menunjukkan momen kejernihan kamu, telah kembali. Ya, aku kembali. Sudah lama sekali sampai aku lupa tahunnya. Leluhur pedang Ibel menjawab. Leluhur yang memegang pedang itu terus berbicara perlahan dengan suara serak, seolah-olah berbicara pada dirinya sendiri, kupikir kau hanya nakal, pergi jalan-jalan, dan akan kembali setiap 10 tahun. Kupikir saat kau lelah berjalan, kau akan tinggal di suku dan tidak pergi. Namun pada akhirnya, hari itu tidak pernah datang. Banyak perampok datang, dari suku setan langit, suku manusia, suku putri duyung. Mereka membakar, membasmi, menjarah, dan saling bertarung untuk mendapatkan harta yang diwariskan oleh leluhur mereka. Diam, aku seharusnya menjadi penerus pedang suci. Jika aku yang menjadi penerusnya, hal-hal itu tidak akan terjadi. Leluhur pedang Ibel berteriak dengan gembira. Kamu tidak pernah menjadi orang yang bisa tetap tenang. Begitulah saat kamu masih kecil,
dan begitu pula saat kamu dewasa. Meskipun aku enggan mengakuinya, aku tahu dalam hatiku bahwa orang-orang kuat dari berbagai ras yang datang untuk memperjuangkan harta karun itu semuanya tertarik padamu. Leluhur yang memegang pedang itu mendesah perlahan. Kau tidak tahu apa yang terjadi. Jika aku adalah penerus pembawa pedang kuil, hal-hal itu tidak akan pernah terjadi. Suku itu tidak akan binasa. Leluhur pedang Ibel meraung marah. Saat Yesuan dan yang lainnya melihat leluhur pedang Ibel muncul dan mendengar percakapannya dengan leluhur pengguna pedang, mereka langsung menduga siapa lelaki tua yang tiba-tiba muncul ini. Di antara semua orang, Tantai King tahu paling banyak tentang apa yang terjadi 7.000 tahun lalu. Sang master pedang menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak, saat aku masih muda, aku tidak mengerti mengapa para leluhur memilihku untuk menggantikan master pedang. Bertahun-tahun kemudian akhirnya aku mengetahuinya. Hatimu tidak bisa tenang, dan kau tidak akan tinggal di satu tempat terlalu lama. Menjaga kuil adalah hal yang paling membosankan dan sepi. Menjaga selama 1000 tahun, tanpa berpikir atau pergi, adalah siksaan yang terlalu berat bagimu." Leluhur pedang Ibel tidak dapat menghilangkan obsesi di dalam hatinya, dan berteriak, "Sekarang kamu sudah mati, kamu harus meneruskannya kepadaku." Leluhur yang memegang pedang itu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Itu tidak bisa diwariskan. Sudah terlalu lama, aku menjaga kuil dan membersihkan setiap sudutnya sampai tubuhku menjadi kaku dan aku tidak bisa lagi bergerak. Rentang hidup manusia pada akhirnya akan habis, dan jiwa mereka juga akan musnah. Aku hanya bisa menaruh obsesi terakhirku di tubuhku. Jika kau mendapatkannya, datanglah dan hancurkan tubuhku. Harta karun Dewa Pedang saat ini perlu ditekan oleh orang yang kuat. Mereka yang tidak bisa mengalahkanku tidak dapat mengambil apapun, dan tidak dapat menekan apapun." Mata leluhur pedang Ibel memerah, dan dia berteriak dengan suara yang dalam-dalam, "Hidupku, mustahil bagimu untuk menang setiap saat. Giliranku untuk menang sekali." Sambil berbicara, dia mengangkat tangannya dan menghunus pedang berisi api Ibel yang berkobar dari kehampaan, lalu menyerbu ke depan dan menebas leluhur yang menghunus pedang. Leluhur yang menghunus pedang itu perlahan mengangkat tangan kanannya, dan sebuah pedang terbang terangkat dari bawah kakinya, menghalangi pedang api Ibel. Kedua kekuatan bertabrakan dan mencapai jalan buntu. Dua monster tua yang telah ada selama 7.000 tahun, melintasi sungai waktu yang panjang, bertarung lagi. Setiap serangan pedang mengandung hukum ilmu pedang. Benturan domain tampaknya tidak menghancurkan ruang atau menghancurkan langit dan bumi, tetapi menimbulkan gelombang besar di tingkat jiwa. Yesuan, Tantai King dan yang lainnya harus mundur keluar aula tertutup untuk menghindari akibat pertarungan sengit antara kedua belah pihak. Pertarungan antara kedua belah pihak menjadi semakin sengit. Yesuan mengamati dengan saksama dan merasakan benturan prinsip-prinsip pedang yang melonjak seperti ombak besar. Itu adalah alam yang lebih tinggi daripada prinsip-prinsip pedang yang dia praktikkan sendiri. Sungguh suatu keberuntungan besar bisa menyaksikan kontes semacam itu dengan mata kepala sendiri. Jika Anda bisa belajar sesuatu darinya, itu adalah sebuah kesempatan. Pertarungan antara leluhur pedang dan leluhur pedang Ibel semakin sengit. Mereka membuka domain pedang mereka secara bersamaan. Tabrakan domain tersebut membangkitkan energi pedang yang bersiul di aula seperti angin kencang. Dua orang, dua medan pedang yang berbeda, yang satu setenang air yang tenang, yang lainnya penuh darah dan api. Tepat saat pertarungan antara kedua belah pihak mencapai titik paling intensnya. Tekanan spiritual yang kuat seperti nyanyian kitab suci Buddha kuno dan raungan para dewa dan setan melonjak keluar dari bawah hutan Changjian. Mereka yang memiliki tingkat kultivasi rendah merasakan tekanan spiritual ini dan tiba-tiba mengalami sakit kepala yang hebat. Mereka mengerang, menutup telinga, dan jatuh ke tanah, merasakan sakit yang luar biasa. Yesuan juga merasakan tekanan berat ini dan segera mengaktifkan bab jiwa abadi, berteriak, "Cepat! Tarik orang itu keluar dari aula." Mereka yang masih bisa bergerak segera menyeret orang yang pingsan itu keluar dari aula, dan baru saat itulah mereka merasa sedikit lebih baik. Setelah menyeret semua orang keluar dari aula, Yesuan akhirnya sempat melihat kembali ke lokasi asal tekanan itu. Dia mengerutkan kening dan berkata, tekanan ini tidak berasal dari kedua leluhur. Tantai King juga memperhatikan ini, mengerutkan kening, dan berkata dengan nada serius itu mungkin meledak. Begitu dia selesai berbicara, suatu tekanan kuat mengembun menjadi substansi dan berubah menjadi tangan dewa dan Ibel yang besar, yang meraih ke atas dari pilar dan mencengkeram leluhur yang menghunus pedang. Itu, Ibel yang disegel di dalam gudang Dewa Pedang. Ketika Yesuan melihat tekanan yang terkondensasi ke telapak tangan dewa dan Ibel, dia langsung menduga bahwa keberadaan yang disegel di bawah tidak berani menunggu dan ingin bergegas keluar. Terlalu banyak waktu telah berlalu dan segelnya telah lama kendur. Untuk memperkuat segel, leluhur pedang memusatkan semua pedang tersembunyi di gudang Dewa Pedang ke dalam aula segel. Dia menggunakan puluhan ribu pedang tersembunyi untuk menekan Ibel di bawah,
dan akhirnya bahkan menggunakan mayatnya sendiri. Telapak tangan Ibel itu mencengkeram, lalu leluhur yang menghunus pedang itu berbalik dan menebas dengan pedangnya, memotong telapak tangan Ibel itu menjadi dua. Namun, telapak tangan Ibel ini telah memadatkan kekuatan ribuan tahun, dan kekuatannya begitu kuat sehingga tampak memiliki kehidupan. Setelah terbelah, ia bersatu kembali dan terus mencengkeram leluhur yang memegang pedang. Selama ribuan tahun, leluhur pengguna pedang berdiri di pilar dan menekan segel itu dengan tubuhnya. Setelah bertahun-tahun, leluhur pedang telah menjadi kunci untuk menekan segel tersebut. Para Ibel di bawah ini sangat jelas tentang hal ini. Selama leluhur pedang dihancurkan sepenuhnya, tidak ada yang bisa menghentikannya lagi. Tepat ketika para dewa dan Ibel hendak menangkap leluhur yang memegang pedang, leluhur pedang ajaib tiba-tiba menyerbu ke depan untuk menghalangi jalan. Wah, para dewa dan Ibel mencengkeram dengan tangan mereka dan langsung menghancurkan tubuh leluhur pedang Ibel. Ketika sang ahli pedang melihat kejadian ini, jasadnya tak dapat lagi mengekspresikan emosi apapun, maka ia berkata dengan sedih, "Mengapa kau melakukan ini?" Roh leluhur pedang Ibel melayang pergi, dan dia menjawab ini untuk membalas budi padamu, aku tidak berutang padamu lagi. Kecuali leluhur pengguna pedang, tak seorang pun mengerti apa maksudnya dengan kembali. Dua saudara, satu kehidupan. Mereka saling mencintai dan membenci, dan tidak ada jalan kembali. Tak peduli apa yang terjadi di masa lalu, di akhir kehidupan, aku hanya ingin melepaskan semua rasa syukur dan dendam. Mengaum, setan yang ada di bawah komando sang pangeran gagal membuka segel itu dengan satu telapak tangan, dan meraung dengan marah, mencoba melepaskan segel itu. Leluhur yang menghunus pedang mengangkat tangannya dan memancarkan energi pedang, menekan Ibel itu lagi. Raungan di dalam guk-guk laut itu berangsur-angsur melemah dan akhirnya menghilang. Leluhur yang menghunus pedang itu jatuh kembali ke pilar dan kembali ke keadaan semula, seolah-olah dia tidak pernah bergerak. Yesuan tiba-tiba menyadari bahwa dirinya tengah dilema. Rumah harta karun Dewa Pedang telah disegel, dan leluhur pengguna pedang hanya memiliki tekad keras kepala yang tersisa untuk menjaga segel tersebut. Hingga kini, tidak ada seorang pun yang tahu siapa yang menyegel rumah harta karun Dewa Pedang, namun dapat dipastikan bahwa hal itu bukan dilakukan oleh leluhur pengguna pedang. Kemungkinan yang paling mungkin adalah Ibel yang disegel itu telah keluar dan menghalangi seluruh rumah harta karun Dewa Pedang. Sekarang, satu-satunya cara untuk meninggalkan perbendaharaan Dewa Pedang adalah dengan membuka segelnya. Belum lagi apakah dia bisa melewati level leluhur pengguna pedang, bahkan jika dia mengalahkannya dan berhasil menghancurkan segelnya, dia bisa melepaskan Ibel di dalamnya. Melihat betapa kuatnya Ibel ini, aku khawatir tak seorang pun di gudang harta Dewa Pedang bisa keluar hidup-hidup. Tampaknya hanya ada dua jalan tersisa yang bisa dipilih Yesuan dan lainnya. Cara pertama adalah dengan mencoba menantang leluhur pengguna pedang, menghancurkan segelnya, lalu menghadapi Ibel yang lebih menakutkan dan kuat serta ancaman kematian. Cara kedua adalah tetap di sini dan menunggu kemungkinan perubahan situasi. Mungkin tempat-tempat suci dan sekte-sekte besar di dunia luar punya cara untuk membuka rumah harta karun Dewa Pedang. Titik. Kalau dia tidak bisa menunggu, dia bisa saja terjebak di dalam perbendaharaan Dewa Pedang hingga dia benar-benar gila dan menghancurkan segelnya. Akan tetapi, leluhur penjaga segel yang memegang pedang itu begitu kuat sehingga tak seorang pun dapat mendekatinya dalam jarak 100 kaki. Tim Ibel Surgawi yang dipimpin oleh Saint bela diri Ibel Surgawi Kuiluo dari Departemen Raja Ibel juga mengalami dilema yang sama. Mereka dapat melihat puluhan ribu pedang terbang dan harta karun di aula tertutup, tetapi mereka tidak dapat mendekat sama sekali. Lebih dari 10 hari berlalu seperti ini. Yesuan dan kelompoknya akan mengalami konflik dengan tim Tian Yao setiap beberapa hari, dan kedua belah pihak akan menderita korban. Pihak Yesuan memiliki jumlah orang yang relatif lebih sedikit, jadi mereka pasti berada pada posisi yang kurang menguntungkan saat pertempuran tim terjadi. Tan Taiking mengambil inisiatif untuk mengeluarkan lambang klan dan meminta semua orang memakainya. Setiap kali terjadi pertempuran dengan Ibel Surgawi, dia akan memimpin Ibel Surgawi ke aula yang disegel. Meskipun leluhur pengguna pedang hanya memiliki sedikit obsesi untuk menjaga segel, ia akhirnya mengenali lambang klan. Oleh karena itu, pada jarak 50 kaki, ia akan melepaskan sementara orang yang mengenakan lambang klan dan membatasi serangannya pada Ibel Surgawi. Namun, begitu seseorang melewati jarak 50 kaki, leluhur yang menghunus pedang tidak akan mengenali lambang klan dan akan membasminya dengan seluruh kekuatannya. Lebih dari 10 hari telah berlalu dan situasinya tidak berubah sama sekali. Kecemasan mulai tumbuh di antara orang banyak. Menunggu seperti ini bukanlah solusi. Mari kita coba memecahkan segelnya. Mungkin kita bisa berhasil. Kita tidak hanya bisa keluar, tetapi kita juga bisa mendapatkan puluhan ribu pedang tersembunyi. Seorang murid sejati Tanah Suci menyarankan. Ekspresi Tan Taiking langsung berubah dingin, dan dia berkata, jika kau bisa mengalahkan pedangku, silakan saja mencobanya.
Murid sejati dari Tanah Suci itu menunjukkan ekspresi tidak senang dan berkata, batas waktu 1 bulan hampir habis. Selain membuka segel, apakah ada cara bagimu untuk membiarkan kami keluar? Apakah kau ingin kami terjebak di sini sampai mati? Jika segelnya rusak, ibel yang ada di bawah aula akan terlepas, dan kemudian kau akan mengalami kematian yang lebih menyedihkan. Kata Tan Taiking dengan dingin. Jika kita menunda lebih lama lagi, kita semua akan mati. Aku menggunakan teknik mendengarkan surga untuk mendengar ramalan itu kemarin. Selama kita berada di perbendaharaan Dewa Pedang, kita dapat mendengar ramalan itu. Bahkan jika kita tidak merusak segelnya, seseorang pasti akan melakukannya. Tan Taiking berkata dengan tegas, dengan adanya leluhur kita yang bersenjatakan pedang di sini, tidak seorang pun dapat merusak segelnya. Tidak ada yang perlu dikatakan kepada seorang wanita. Murid sejati Tanah Suci menoleh untuk melihat Ye Xuan dan bertanya, Ye Xuan, kami semua mengikutimu sebagai pemimpin kami, menurutmu apa yang harus kami lakukan? Ye Xuan tidak dapat memikirkan solusi yang baik, jadi dia hanya bisa menenangkan semua orang untuk sementara waktu. Jangan khawatir, masih ada beberapa hari lagi hingga bulan ini berakhir, tunggu saja dan lihat saja. Selain itu, segelnya ada di sana dan tidak akan hilang. Ketika saatnya tiba untuk menghancurkannya, tidak akan terlambat untuk mencoba lagi. Li Yan pun setuju, benar sekali. Tunggu saja dengan sabar beberapa hari lagi, mungkin akan ada perubahan ke arah yang lebih baik. Benar, mari kita tunggu sedikit lebih lama. Tidak ada gunanya merasa cemas. Lagi pula, tidak ada seorang pun di sini yang bisa mengalahkan leluhur pedang, dan segelnya tidak bisa dirusak hanya karena keinginan. Yang lain juga setuju. Sementara semua orang berdiskusi, tiba-tiba, terdengar suara gemuruh tumpul dari arah aula tertutup, seperti gemuruh sesuatu yang tengah berjuang. Tidak bagus. Semua orang segera merasakan ada sesuatu yang salah, berteriak dalam hati, dan segera terbang menuju ke arah aula tertutup. Begitu aku memasuki aula tertutup itu, aku segera melihat leluhur yang menghunus pedang berdiri di pilar Changjianlin, tengah berjuang melawan sesuatu, seolah-olah ada suatu kekuatan yang menahannya. Raungan tumpul itu keluar dari tenggorokannya dan terdengar sangat menyeramkan. Li Yan segera menunjuk ke arah kaki leluhur yang memegang pedang dan berteriak, sebuah segel kutukan telah muncul di kakinya. Setan dalam segel itu mencoba mengambil alih tubuhnya. Ye Xuan juga menemukan tanda kutukan di kaki leluhur pedang. Itu adalah tanda kutukan hitam yang perlahan merayap di sepanjang kakinya. Kutukan serupa pernah muncul di tubuh Gai sebelumnya. Saat itu, jiwa Dark Lord mencoba menguasai tubuh Gai. Saat itu, tubuh Gai dipenuhi tanda kutukan, yang bahkan menyerang pupil matanya. Pada akhirnya, ia berhasil terbebas dari kutukan tersebut dengan mengandalkan garis keturunannya yang kuat dan amarah yang meledak saat Tong diancam. Ye Xuan tidak hanya menemukan kutukan, tetapi juga menemukan lapisan fluktuasi formasi di aula tertutup. Ada fluktuasi dalam formasi di sini. Seseorang sengaja melemahkan segelnya. Semua orang melihat sekeliling dan tidak menemukan peralatan formasi apapun di aula tertutup. Tidak ada formasi yang didirikan di sini. Lihatlah fluktuasi formasi ini. Mata formasi tidak ditempatkan di sini, tetapi di tempat lain. Ini adalah pusat formasi, dan itu terus-menerus melemahkan segel. Ye Xuan segera mengetahui alasan fluktuasi formasi tersebut. Ah! Leluhur yang menghunus pedang menahan erosi kutukan itu, mengangkat kepalanya dan mengeluarkan raungan yang tumpul dan serak. Tan Taiking mengerutkan kening, segera bergegas keluar, menghunus pedangnya dan ingin membantu leluhurnya. Namun, saat dia melesat ke jarak 100 kaki, leluhur yang menghunus pedang itu tiba-tiba membuka matanya dan berteriak, siapapun yang menerobos masuk ke aula tertutup itu akan dibasmi tanpa ampun. Begitu teriakan itu diucapkan, ratusan pedang terbang keluar dan menyerang Tan Taiking. Tan Taiking mengayunkan pedangnya untuk menangkis pedang terbang itu dan berteriak, leluhur, aku di sini untuk membantumu. Namun, kehidupan leluhur pedang telah berakhir ribuan tahun yang lalu. Untuk menekan segel tersebut, ia menyegel obsesi terakhirnya ke dalam tubuhnya, dan tidak banyak kesadaran yang tersisa. Di bawah kendali obsesi menjaga segel, tidak peduli siapapun orangnya, selama mereka mendekati segel, leluhur pengguna pedang akan menyerang. Leluhur yang memegang pedang itu terganggu dengan serangannya terhadap Tan Taiking, menyebabkan kutukan di kakinya menyebar lebih cepat. Dalam sekejap mata, kutukan itu naik ke lengannya dan mulai menyebar ke kepalanya. Tan Taiking mencoba beberapa kali, tetapi menyadari bahwa terus maju ke depan hanya akan menjadi bumerang, jadi dia menggertakkan giginya dan terbang mundur 100 kaki jauhnya. Ye Xuan mengulurkan tangan dan menekan bahunya, mengingatkannya, jika kamu ingin membantu, kamu harus segera menemukan formasi untuk melemahkan segel. Tan Taiking mengerti bahwa ini adalah pendekatan yang tepat, dan segera mengangguk, menunjuk ke lorong di sebelah kiri berpisah. Ke arah manapun kamu pergi, aku akan pergi ke arah ini. Setelah dia selesai bicara, dia langsung berbalik,
menggunakan teknik gerakan ilahi menginjak kekosongan, menyerbu ke lorong di sebelah kanan, dan menghilang di ujung lorong dalam sekejap mata. 870.